Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA Pundong, hari ini hari Kamis tanggal 13 November 2025. Kami dari KUA Kapanewon Pundong akan bincang-bincang santai dengan Ibu Panewu, Ibu Camat Kapanewon Pundong atau Kecamatan Pundong, Ibu Vita Juliatun, SSTP Meng. Kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana upaya dari Kapanewon Pundong merawat religiusitas masyarakat dan juga ASN yang ada di Kapanewon Pundong. Tentu Kapanewon punya peran yang sangat signifikan untuk membantu merawat bagaimana masyarakat melaksanakan keagamaannya, kesehariannya. Maka sahabat KUA Pundong, kita akan segera bertemu dengan Ibu Panewu, Ibu Camat Kapanewon Pundong. Mari segera kita menuju ke ruangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Juliatun, Sarjana Terapan Pemerintahan, Master of Engineering, selaku Panewu Pundong, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kapanewon Pundong untuk mewujudkan visi dari Kapanewon Pundong, yaitu mewujudkan Pundong yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, dan beradab. Maksudnya adalah mewujudkan pembangunan di berbagai aspek baik pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Yang kedua adalah mandiri, maksudnya adalah mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat tanpa mengandalkan dari pihak luar, sehingga mampu mengelola potensi yang ada di wilayah Kapanewon Pundong ini, baik itu potensi dari pertanian maupun dari usaha kecil dan UMKM yang ada di Kapanewon Pundong. Yang ketiga adalah sejahtera, yaitu menumbuhkan kehidupan masyarakat yang makmur, sehat, dan berpendidikan, serta memiliki taraf hidup yang layak, baik secara material maupun spiritual. Yang keempat adalah berkeadilan, yaitu menegakkan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama kepada seluruh warga masyarakat Kapanewon Pundong tanpa adanya diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sedulur KUA Pundong yang tatak dan gemati, saya Ahmad Fauzi dari KUA Pundong. Kita berjumpa lagi. Sekarang kita sowan ke kantor Kapanewon Pundong, langsung ke ruangan beliau, Ibu Kepala atau Ibu Panewu Pundong, Ibu Vita Juliatun, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan dan Magister of Engineering. Langsung saja pemirsa, kita coba merepotkan beliau, Ibu Vita, meminta waktu istirahat siangnya. Kita minta untuk menjelaskan keberagamaan khususnya di wilayah Pundong sampai sejauh mana. Sugeng siang Bu Vita. Sugeng siang Mas Fauzi. Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktu istirahat siangnya. Terima kasih Mas Fauzi silaturahminya ke kami di Kapanewon. Kebetulan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi gitu ya. Oke, baik, mungkin kami sampaikan di sini terkait dengan keberagamaan di Kapanewon Pundong ini. Sinergitas kita di Kapanewon Pundong itu sangat bagus sekali ya. Terutama di antara Forkompimkapnya dari Kapanewon, dari Polsek, dari Koramil, dari KUA, dari Puskesmas dan juga Kalurahan, itu kita sangat bagus sekali. Kami selalu berkoordinasi. Untuk Forkompimkap sendiri kami selalu berkoordinasi tiap 3 bulan sekali. Secara rutin Bu ya? Secara rutin, setiap 3 bulan sekali
kami mengadakan pertemuan bersama sehingga kita bisa membahas terkait dengan keadaan wilayah Kapanewon Pundong ini untuk evaluasi di bulan sebelumnya dan juga 3 bulan ke depan yang akan kita selenggarakan itu seperti apa. Kemudian terkait dengan keberagamaannya di sini kan berbagai macam agama ada di sini dan juga terkait dengan tempat ibadah pun di Kapanewon Pundong ini termasuk yang beraneka ragam. Di sini organisasinya ada Muhammadiyah, ada NU, terus kemudian kalau masjid banyak nggih, ada sekitar 103 masjid di Pundong itu. Kemudian gereja sendiri ada 3 gereja besar di Kapanewon Pundong itu, dan di untuk perayaan hari besar pun kita juga mesti terlibat di situ. Kita melibatkan dari Kapanewon, teman-teman Kapanewon, dan juga dari Forkompimkab. Kita bareng-bareng kalau ada kegiatan hari besar, terutama untuk monitoring dan pengamanan. Untuk pengamanan sendiri, kita selain dari teman-teman, nanti dari Jawatan Keamanan sama Polsek Koramil, itu kita juga minta bantuan dari Linmas dari masing-masing kalurahan, Mas Fauzi. Jadi kita libatkan di situ untuk pengamanan bareng-bareng saat di hari besar, baik itu hari besar Hari Raya Idul Fitri, takbir, malam takbir itu, kemudian di Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, juga pas hari besar untuk agama yang Nasrani, karena tiga gereja di Pundong ini tergolong gereja yang besar, besar, sehingga kami juga ikut monitoring di situ. Kita bareng-bareng dengan Forkompimkab di malam perayaan Natal pun kita juga berkumpul di Kapanewon, kemudian kita muter keliling ke gereja-gereja itu di malam hari bareng-bareng di 3 gereja itu. Kemudian di saat pagi hari mereka juga masih ibadah, kita juga bagi teman-teman untuk tetap monitoring ke 3 gereja itu. Kemudian kalau di Hari Raya Idul Fitri, meskipun sebenarnya kalau Hari Raya Idul Fitri semua punya kesibukan masing-masing. Waktu semuanya untuk sibuk. Ya, tetapi tetap kami sempatkan. Kita tetap bagi tugas dengan teman-teman. Hari Raya Idul Fitri itu kami untuk Kapanewon bersama Forkom itu kumpul di Kapanewon, kita juga keliling. Kita keliling di 3 kalurahan. Kita dipusatkan di 3 titik biasanya itu. Yang di Sri Hardono itu kita pusatkan di mana ini? Perempatan Pundong. Kemudian kalau ke selatan di Seloharjo kita pusatkan di titiknya di depan kalurahan. Kemudian yang ketiga itu Panjangrejo, biasanya nanti di kalurahan, perempatan dekat kalurahan itu, sama satu lagi di Klegen situ. Jadi kami bareng-bareng kita muter dengan Forkom untuk monitoring kegiatan malam takbir itu. Jadi ya kita kompak, aktif kita guyup. Kita tidak pilih-pilih, yang jelas di sini ada tempat ibadah itu kita kunjungi bareng-bareng. Dan bahkan saya sendiri, meskipun saya Muslim, Mas, saya Muslim, tetapi memang di saat ada undangan di hari Natal sama Paskah, itu memang ada undangan ke kami untuk menghadiri. Dan saya sebisa mungkin, saya juga ikut hadir di kegiatan itu, karena kami sebagai pemerintah Kapanewon kita juga harus bersamai warga kita merangkul semuanya, karena warga kita memang dari berbagai macam agama, sehingga kita harus bisa menyamaratakan bahwa itu adalah tetap warga Kapanewon Pundong. Jadi tidak dibeda-bedakan, semuanya diberikan haknya yang sama. Ya. Baik Bu, alhamdulillah ini baru pembukaan kita sudah dapat informasi banyak. Sekarang buat itu Bu, kita perkenalan dulu Bu. Jadi biar anak-anaknya
Ibu Penewu. Masyarakat Pundong itu kan seperti anaknya jenengan toh, Bu. Jadi kira-kira ibu kita ini itu dulu perjalanannya bagaimana? Kok sampai akhirnya menjadi Panewu Pundong? Mungkin sedikit diceritakan. Ya. Saya menjabat di Panewu Pundong sebagai Panewu Pundong ini mulai Maret tahun 2024, pas puasa Mas waktu itu, di akhir Maret sehingga seminggu sebelum puasa, sebelum Lebaran saya mendapatkan SK di sini. Sebelumnya saya bertugas di kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul. Di sana saya selama 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Jadi SK saya baru OPD saya baru 2 di kepegawaian sama di Kapanewon Pundong itu. Jadi saya di sini sudah hampir 2 tahun. Baru ya, kalau 2 tahun itu baru hampir 22 tahun. Kalau 22 tahunnya saya di kepegawaian. Kemudian kalau pendidikan saya SD-nya di SD Ngeranan, SMP 1 Kretek, SMA-nya saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kemudian saya di STPDN, saya lulus 2002, kemudian untuk pasca sarjana saya di UGM. Baik, jadi alhamdulillah kami masyarakat Pundong bisa mendapatkan ibu yang benar-benar keibuan, Bu. Jadi pemirsa, ini memang benar. Jadi ketika dalam keagamaan atau kegiatan keagamaan di masyarakat ini, beliau memang sebisanya disempatkan, Bu ya. Iya Mas, karena prinsip saya kan juga masih belajar ya. Saya yang dulunya ketugasan saya itu ngulek-ngulek dengan pegawai gitu nggih. Ketika saya dimutasi dapat SK itu kan saya langsung terjun ke masyarakat. Ketika saya terjun ke Pundong ini, terus terang saya harus menyadari bahwa saya itu adalah miliknya warganya Pundong, kan ngoten nggih. Sehingga saya harus banyak belajar dari teman-teman juga, dan prinsip saya insya Allah dengan teman-teman itu sudah sepakat kita bareng-bareng, karena kita itu punya warga yang banyak, jadi kita sebisa mungkin untuk bisa merangkul semua warga. Jadi setiap kegiatan di warga ya sebisa mungkin kita harus bisa membersamai mereka untuk hadir di acara-acara warga, kecuali nanti ada barengan ya kita sebisa mungkin kita membagi waktu dengan teman-teman kepala jawatan dan juga teman-teman staf yang ada di Kapanewon gitu. Baik Bu, tadi dengan kalau kita kasih tanda kutip ada pernyataan miliknya warga Pundong, itu tentu benar-benar terbayang sesibuk apa jenengan itu, Bu. Jadi bisa diceritakan Bu, kira-kira bagaimana jenengan membagi waktunya itu loh, istirahatnya itu kapan gitu loh. Nah itu gimana? Terima kasih. Memang beda sekali nih Mas, yang kami rasakan di saat kami sudah di Kapanewon. Kami memang harus benar-benar bisa membagi waktu. Tapi untungnya rumah saya dekat Mas. Rumah saya kan tidak jauh dari kantor. Mungkin itu nggih manfaatnya kalau Penewu rumahnya tidak jauh dari kantor, itu bisa benar-benar full untuk kegiatan di masyarakat. Jadi saya ketika di kantor itu kami juga tidak ada patokan jam nggih, meskipun jam kerja kami 3:30, tapi kadang-kadang teman-teman itu di kantor itu masih sampai jam 4:30, jam 5, ya kami masih bersama-sama di sini. Tetapi nanti jika memang ada acara yang malam, itu kami juga karena rumah tidak terlalu jauh kan masih bisa pulang, bagi waktu dengan anak-anak di rumah, nyiapkan untuk yang di rumah, setelah itu paling habis bisa kan acara lagi itu. Jadi insya Allah tetap kami bisa, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah, amin Bu. Saya senang ketemu dengan warga itu Mas. Jadi mungkin untuk sedulur Kawah Pundong yang ada di luar wilayah Jogja,
di Jogja itu memang istimewa. Jadi kalau di luar itu namanya kecamatan, jadi di bawah Kabupaten Persis itu kecamatan. Kalau di Jogja itu Kapanewon. Kalau di luar namanya camat, kepalanya namanya Panewu. Nah ini beliau Ibu Panewu. Karena channel Kawah Pundong itu subscribernya kemana-mana Bu, nasional. Sampai luar gitu. Alhamdulillah. Oh. Jadi nanti dibantu juga Bu ya untuk di subscribe. Siap. Baik Bu, sekarang kita mulai agak serius dikit-dikit ini. Karena kita dari KUA Pundong, jadi paling tidak kita ingin tahu komitmen dari Kapanewon terkait dengan keberagamaan di masyarakat Pundong, termasuk di keberagamaan di lingkup ASN, ya, lingkup ASN dan di masyarakat umum. Kira-kira program-program keagamaan apa yang sudah dilakukan atau dilaksanakan untuk yang semacam pengajian rutin, jelas ya, pengajian rutin. Ya, baik Mas Fauzi, terkait dengan kegiatan yang ada di Kapanewon Pundong sendiri terkait dengan keberagamaan itu sebenarnya banyak sekali ya. Kita juga kita sendiri menganggarkan ada kegiatan untuk pertemuan FKUB gitu ya. FKUB yang nanti di bawah jawatan keamanan itu, jadi nanti beberapa bulan sekali sudah teranggarkan ada. Kemudian yang jelas rutin dilaksanakan adalah pengajian untuk ASN, TNI, Polri, Lurah, Pamong, Kalurahan dan staf. Itu rutin tiap bulan pasti ada dan itu kita gilir gitu ya. Kita gilir nanti dari Kapanewon, kemudian penyelenggaranya gantian dari Polsek, dari Koramil, dari KUA, dari Puskesmas, dari Korwil, karena di sini ada BRTPD, kita juga dari BRTPD. Itu kita putarkan dari kalurahan juga. Dari kalurahan kita ada 3 kalurahan itu juga kita muter. Jadi kita rutin tiap bulan kita pasti ada pengajian rutin untuk ASN, TNI, Polri, dan juga untuk Lurah dan Pamong. Alhamdulillah. Jadi kita memang termasuk berada di wilayah yang sangat kondusif ya untuk berlangsungnya keberagamaan yang bisa memajukan religiusitas masyarakat lah. Ya, dan selain itu Mas Fauzi, untuk masyarakat sendiri di Kapanewon Pundong ini termasuk kegiatan keberagamaannya sangat aktif. Baik itu dari yang muslim, untuk pengajian di warga itu juga rutin Mas. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga nanti ada yang se-Kapanewon Pundong, nanti penyelenggara itu baik NU maupun Muhammadiyah itu dari pengurus cabang. Kemudian ada juga yang dari ranting, masing-masing ranting itu juga ada pengajian. Iya, itu ya? Ada. Jadi sepertinya kalau kami bandingkan dengan teman-teman Panewu itu, kalau pengajian di Kapanewon Pundong itu tergolong yang banyak. Jadi memang rutin. Dan selain itu kan karena kita punya yang untuk Nasrani punya gereja 3 yang besar itu, kami juga memantau juga untuk kegiatan mereka itu juga kegiatan di gereja itu aktif. Aktif juga? Iya, aktif. Kegiatan gereja itu di tiap hari Minggu, malam Sabtu, dan hari-hari tertentu, hari-hari keagamaan mereka, itu di gereja, masing-masing gereja itu kegiatannya aktif. Dan kami lihat antusiasnya warga, itu kan dari banyaknya warga yang ikut dalam kegiatan itu, gitu ya. Nah, kami lihat juga, kalau saya sendiri kan kadang juga lewat lah, paling enggak lewat muter. Itu lihat di situ itu ternyata juga jamaatnya itu banyak di gereja-gereja itu. Dan kalau di pengajian itu kan kalau kami diundang kan
kami juga hadir di situ. Nah, kami bisa melihat sendiri ternyata warga itu juga antusias dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Banyak yang hadir dan bahkan pernah suatu ketika itu hujan sangat deras, Mas. Hujan sangat deras waktu itu. Nah, di situ ternyata mereka itu nggak bergeming. Nggak bubar, Bu. Iya, jamaahnya itu banyak sekali dan bahkan untuk diminta berteduh, saya kasih tempat di dekat sekitaran saya itu mereka nggak mau. Betul nopo-nopo Bu, di sini aja. Mereka itu dengan terpal dan membawa mantrol, itu mereka tetap di situ dan sampai pengajian itu selesai. Itu dengan basah kuyup itu saya sendiri wah ternyata antusiasnya warga untuk ikut pengajian itu sangat besar sekali. Gitu. Dan menurut Bu Penewu itu satu nilai positif, Bu ya? Iya, itu benar-benar saya sangat tersentuh, ngoten nggih Mas. Saya sangat tersentuh. Ternyuh, Bu ya? Iya, ternyuh. Saya benar-benar ternyuh waktu itu. Kok ya tidak terus cuma pada minggir itu loh Mas, pada minggir tetapi tidak ada yang bubar terus pulang itu enggak ada. Itu kan berarti menunjukkan bahwa mereka sangat antusias, ngoten nggih, antusias untuk mengikuti pengajian itu sampai selesai untuk kasarannya mendapatkan ilmu dari ustadz yang ngisi itu kan masih tetap beliau nantikan mungkin seperti itu. Sebegitu kuatnya ya. Niat mereka, Bu ya, sampai hujan pun tidak bergeming mereka, menggoyahkan sedikit pun. Baik Bu, dari kiprah jenengan yang turun ke bawah ke hampir semua acara-acara itu kita ingin tahu juga bahwa Ibu Penewu mengunjungi masjid-masjid. Nah, pasti bertemu dengan masjid sini, yang di sana. Kalau menurut Ibu Vita, kira-kira masjid di wilayah Pundong ini sudah standar atau masih banyak yang sebenarnya butuh dibantu atau bagaimana, Bu? Ya, baik. Yang menurut saya, tadi belum saya sebutkan malahan. Kegiatan yang kami lakukan juga kan ada safari traweh. Nah, saya lupa, safari traweh. Di safari traweh itu memang kita bisa keliling, tapi belum bisa ke semua masjid kita kelilingi, tapi di tiap taraweh keliling itu kita ratakan di 3 kelurahan dan insya Allah nanti kita tetap gilir ngoten nggih. Jadi yang sudah pernah kita gantian ngoten. Nah, dari beberapa yang sudah kami kunjungin itu masjidnya memang sudah istilah pun apik-apik ngoten nggih. Sepertinya masjid sekarang kan sudah bagus-bagus ya. Kita tapi seperti hampir sulit mencari masjid yang tapi kan memang tetap harus ada perbaikan dan untuk ke depan lebih baik lagi. Mungkin kalau kemarin masih pakai tikar, besok bisa pakai karpet kan ngoten nggih Mas. Itu. Jadi di setiap kami taraweh keliling itu kita tetap memberikan bantuan ke masjid yang kita kunjungi. Salah satunya dari hasil infak kita pengajian yang rutin bulanan itu kita kumpulkan jadi satu. Nah, itu nanti kita berikan saat kita safari keliling, safari tarawih itu infak itu kita berikan ke masjid yang kita kunjungi dengan dana infak itu kita bagi di 3 kelurahan itu. Kemudian kita juga dari KUA sendiri kan ada istilahnya sodakoh wakaf Quran dari pengantin ngoten nggih. Nah, itu juga kita kan bareng-bareng juga kita berikan saat di safari traweh. Dari Polsek sendiri itu juga nanti biasanya memberikan ada Al-Quran gitu. Jadi kita bareng-bareng Pak dengan Mas Fauzi, dengan Forkom ada apa, di Kapanewon ada apa, di Polsek ada apa, dari Koramil ada apa, kita jadikan satu, kita berikan saat kita safari tarawih itu. Alhamdulillah. Memang di sini suasananya beda Bu, keguyubannya.
Nah, ini boleh minum tidak Bu ini? Bu? Boleh Mas, diunjuk Mas. Kita minum dulu ya Bu. Monggo diunjuk dulu. Bismillah. Tidak ada sponsornya pemirsa ini. Kalau di sebelumnya ini ada Polos. ya. Baik, kita lanjutkan Bu Vita. Dengan antusias yang sebegitu besar dari masyarakat, dengan apa itu namanya jumlah pengajian-pengajian yang begitu banyak, kurang apa lagi sebenarnya Bu di dalam yang bisa kita kembangkan lagi, bisa kita dorong lagi? Kira-kira, kekurangannya. Iya Bu. Kalau dari perspektif jenengan mawon. Kalau kekurangan itu, kalau tanya kekurangan gimana Mas Fauzi? Pasti yang pertama dana. Apa ya? Nah, Nggih, dana. Nah, dana itu kan kadang mungkin nggih, kalau dari warga sendiri untuk penyelenggaraan itu kan butuh dana yang besar nggih mungkin. Nah, itu sebenarnya dana itu yang menjadi kendala juga, tapi nyatanya juga bagaimanapun caranya mereka tetap bisa menyelenggarakan. Tapi sebenarnya mungkin kendala utama itu ada di dana, dan mungkin juga dari SDM-nya juga nggih. Tapi kan SDM nggak begitu masalah nggih. Kita bisa mungkin dari narasumbernya, mungkin kita nggak bisa ngambil dari lokalan sini ya, kita ngambil yang dari luar kan ngoten nggih. Nah, mungkin kalau kendala utama tetap di pendanaan ya, karena di Kapanewon sendiri, di Kapanewon itu kami tidak bisa memberikan anggaran untuk nopo nggih istilahnya bantu ngoten kan, nggak ada. Dari anggaran kami itu memang tidak ada anggaran untuk pemberian bantuan ke kegiatan di warga masyarakat. Kalaupun yang kami bisa berikan bantuan ke warga masyarakat itu hanya sekedar fasilitasi, koordinasi, itu bisa kami berikan bantuan itu. Kemudian kita fasilitasi tempat. Kalau saya selalu menekankan kepada semua lewat Pak Lurah, mungkin kalau mau memakai tempat di Kapanewon itu boleh, monggo selama itu untuk kegiatan umum kan ngoten nggih. Untuk kegiatan umum mau pakai di aula, mau pakai di pendopo, kami persilahkan dengan berkoordinasi dengan teman-teman dulu yang ngurusi, biar nanti nggak tempuk kan istilahnya ngoten. Jadi seperti kemarin di masjid sebelah, karena sebelah ini kan masjid gitu Mas. Sebelah ini masjid besar, sehingga kalau ada pengajian di situ kan nggak mungkin muat, itu pinjam tempat di kami. Itu juga kami monggo boleh silahkan dipakai halaman, mau di pendopo, mau di aula, kita bolehkan. Jadi kita lengkap dengan fasilitasnya yang ada boleh dipakai, termasuk mau apa, mic, speaker dan lain sebagainya, mau pakai. Kalau proyektor karena di aula sudah terpasang, terpatok di situ. Kalau di aula monggo, tapi kalau dibawa keluar memang nggak bisa karena sudah paten di situ. Iya, sudah ditanam ya. Jadi kalau kursi boleh, saya kursi meja yang ada semua mau dibawa ke depan saya boleh diizinkan, selama itu untuk umum nggih, karena untuk kemasyarakatan. Gitu. Baik Bu Vita, ini waktunya tidak lama, tapi kita sudah punya gambaran banyak sekali Bu. Mungkin gini Bu, kalau dengan KUA Bu khususnya Bu, harapan Ibu Vita selaku Panewu dengan KUA, dengan program tentu saja mengurusi masalah keagamaan, kira-kira ada rencana untuk kerjasama atau semacamnya terkait keagamaan? Kalau itu ya selalu Mas, harapannya selalu bisa bekerja sama dengan KUA, karena tanpa kita bekerja sama dengan KUA, Kapanewon nggak akan bisa berjalan dengan sendiri Mas. Nah itu satu, terutama terkait untuk keberagamaan di Kapanewon Pundong. Kami juga nggak mungkin bisa mengurusi sendiri, terutama untuk karena di Kapanewon Pundong kan juga karena warganya banyak kan, nggak lepas dari berbagai macam masalah juga nggih. Mungkin kalau dengan keagamaan itu kan
dengan KUA yang bisa nangani KUA itu terkait dengan mungkin yang masih anak-anak pun ajeng rabi itu. Terus kemudian juga harus membimbing anak-anak, kemudian terkait dengan kita ada BRTPD di sini yang difabel itu. Nah, mungkin di situ kan juga harus ada pembinaan untuk anak-anak maupun orang-orang yang ada yang yang penyandang difabel itu di BRTPD itu harus ada pembinaan di sana. Nah, di sana mungkin yang bisa memberikan pembinaan itu kan kami harus bekerja sama dengan KUA, nggih. KUA yang memberikan pembinaan, kita yang ikut menghadiri, Mas. Jadi di situ fasilitasinya kita fasilitasi koordinasi. Terus kemudian terkait dengan penyelenggaraan keagamaan termasuk pengajian-pengajian itu kita juga tidak bisa lepas dari KUA, Pak. Mas Fauzi. Kita tetap harus gandeng KUA ngoten nggih. Karena terus terang kami sendiri untuk narasumber di setiap pengajian pun sering kita narsumnya nek pun bingung golek ngoten kan Pak Kepala KUA aja. Narsumnya Pak Kepala KUA. Jujukan KUA itu. Dan juga waktu di saat pengajian itu kan kadang pengajian itu bareng. Di satu waktu pengajian itu sering bareng ngoten lho. Kan nggak mungkin terus kula hadir di situ pindah-pindah, nggak mungkin. Jadi kita seringnya bagi tugas dengan KUA. Pak Kepala nanti jenengan yang hadir di sana, saya yang hadir di sini. Jadi nanti kita tukeran. Yang sudah ada saya berarti nanti KUA-nya yang hadir staf, yang di KUA yang sebelah satunya lagi hadir Pak Kepala KUA, berarti yang Kapanewon cukup staf yang hadir di sana. Jadi kita tetap saling berkomunikasi, koordinasi sehingga semua bisa berjalan dengan baik, dan di situ saat pengajian berbarengan itu tetap ada yang dituakan di situ. Gitu. Jadi nggak kehilangan induk lah Bu ya. Boten, tetap kita harus gandeng KUA niku, kita harus tetap bekerja sama dalam bentuk apapun ngoten nggih. Baik Bu, sepertinya sudah kehabisan pertanyaan ini Bu. Jadi langsung saja diberikan closing statement untuk masyarakat Pundong khususnya terkait dengan keberagamaan di lingkungan Pundong. Terima kasih Bu Vita telah banyak sekali memberikan gambaran-gambaran terkait peta keberagamaan di wilayah Pundong, dan terima kasih yang paling besar sudah bersedia direpoti, diganggu waktunya untuk meluangkan hadir di podcast KUA Pundong. Tidak repot Mas Fauzi, justru kami malah berterima kasih atas kunjungan silaturahminya dari KUA ke kami, karena dengan seperti ini kan kita bisa saling koordinasi nggih. Kita ke depan lebih bersinergi lagi untuk bisa membangun Kapanewon Pundong ini lebih maju lagi dan lebih baik lagi ke depan. Amin. Semoga semua harapan-harapan yang baik benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, sedulur KUA Pundong yang tatak dan gemati, kami cukupkan sampai di sini. Selamat beraktivitas kembali, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu.